Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Renaldi Alvin selaku Chief Commercial Officer dari Fleetify ID, betul ya Pak? Betul, Pak. Terima kasih Pak Alvin sudah berkenan untuk join di Transgo Podcast, Pak. Terima kasih juga Pak, udah kasih kesempatan kita untuk hadir di sini. Baik, menarik terkait profil dari Fleetify ini Pak. Mungkin bisa ceritakan perjalanan atau milestone dari bisnis Fleetify, Pak. Oke. Kita sebenarnya mulainya dari deket-deket pandemi, Pak. Jadi kita ini dulu bukan langsung jadi Fleetify, enggak, Pak. Jadi kita dulu something like perbaikan yang bisa di-order sama teman-teman. Jadi untuk kendaraannya kendaraan passenger. Jadi kendaraan pribadi, Pak. Nah, itu kita mulai tahun 2018-an ya. Cuman masuk tahun 2000. Itu sebelum nama Fleetify? Betul, sebelum nama Fleetify. Jadi begitu kita hit 2019 dan ada pandemi COVID ketika itu, kita kebetulan switching. Karena kebetulan customer kita waktu itu ada aja yang tracking, Pak. Dan kita lihat tuh problemnya ternyata beda. Dan karena situasi ya, Pak ya, waktu itu. Kita switching lah ke arah Fleetify. Di situ kita baru menyadari ada beberapa masalah nih yang dihadapi sama teman-teman yang punya aset, aset truk atau enggak mungkin mobil pengangkut ya gitu ya, seperti itu. Masalah di mana di bagian perbaikan. Nah dari situ kita bikinlah software yang kemudian bisa dipakai plus aplikasi, Pak. Nah karena kita udah predik nih, kalau misalnya sampai pandemi jalan, kayaknya satu-satunya yang jalan logistik nih. Kita lihat waktu itu. Jadi kita ke arah sana. Singkat kata dari situ kita buat ada beberapa customer ya waktu itu paling 200-an unit ya kita coba pemakaian sampai akhirnya kita evolve terus nih, Pak. Jadi tiap tahun ada penambahan terus karena masalah perbaikan ternyata masalah yang cukup besar gitu di bidang angkutan terutama. Nah, dari situ, di tahun 2021 juga kita sempat ikut GIAS. Perjalanannya seperti itu. Di setiap tahunnya kita ada inovasi, Pak. Jadi tahun 2020 juga kita sediain tire maintenance system. Gimana caranya pengusaha tracking itu, yang punya aset bisa track ban. Kemudian di tahun 2022, kita juga posisinya di situ keluarin workshop inventory management. Karena rata-rata kan semua yang punya unit pasti punya stok, Pak, stok barang. Nah, jadi banyak banget nih sebenarnya masalah-masalah yang terjadi di pemilik aset. Nah, di sini kita kolaborasinya bareng siapa? Bareng customer, Pak. Jadi kita bantu dari setiap customer ada kebutuhan apa, kita upgrade punya sistem. Jadi semua orang yang join di Fleetify itu bisa semacam dapat update gratis gitu, berdasarkan masalahnya masing-masing gitu. Nah makanya dari situ kita sampai tahun 2023 sekarang, 2024, kita udah kurang lebih yang terdaftar tuh ada 5.000-an lah. 5.000 unit? 5.000 unit, betul. Dari beberapa semua truk? Dari semua. Dan itu 5.000 semua truk? Enggak. Combine, Pak. Combine. Jadi dari truk, alat berat, transportasi umum kayak bus, kemudian juga ada passenger, gitu. Meskipun ya memang most of the population masih tetap truck ya, Pak ya, posisinya. Secara proporsi antara yang dari 5.000 itu logistik berapa persen, terus passenger berapa persen, atau mungkin PO bus berapa persen? Mungkin kalau exact amount saya nggak hafal ya, tapi around mungkin kalau truck itu around 80-an persen. 80-an persen, sisanya mungkin campur ya. Campur antara, soalnya gini Pak, kadang-kadang kan dari satu perusahaan, dia punya kendaraan operasional juga. Nah itu juga diinkludkan gitu. Jadi ada beberapa perusahaan ya mungkin kendaraan niaganya 90%. Kendaraan operasionalnya 10%. Begitu. Karena mereka kan tetap mau kontrol ya untuk proses perawatan perbaikannya seperti itu. Berarti Fleetify ini secara bisnis proses full digital ya? Full digital, Pak. Kita benar-benar kalau misalnya Bapak nggak mau pakai kertas sekalipun itu bisa, gitu. Bisa dari ujung sampai ujung. Artinya apa? Dari yang pertama kali keluhin masalah, yang driver yang
pegang unit, sampai terakhir masuk ke bagian finance itu paperless juga bisa. Gitu. Tapi balik lagi kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ya Pak ya. Begitu. Itu gimana bisnis prosesnya tanpa harus mungkin masang device atau tools itu seperti apa? Oh, kita jadi bentuknya software. Kita bentuknya software plus application. Nah, di sini kita posisi itu kita sebar pemakaian. Nah, kan beda nih sama beberapa program lain ya. Ya mungkin kalau ada beberapa program lain fungsinya jadinya admin doang. Jadi ada beberapa user akan ngomong ke admin tersebut untuk dibantu dimasukin ke dalam sistem. Nah, kalau kita kebalik Pak, jadi kita sebar pemakaiannya sampai ke level user. Artinya apa? Setiap user tersebut itu akan punya tanggung jawab untuk masukin pekerjaan atau misalnya kebutuhan mereka masing-masing. Jadi misalnya katakanlah kenapa driver mau Pak pakai aplikasi. Pak, kalau unit mereka nggak diperbaikin, mereka nggak jalan. Oh ya, betul. Mereka nggak jalan nih. Kalau mereka nggak jalan, berarti kan rate mereka hilang. Dan kemudian kalau misalnya dia punya pekerjaannya lama, sebenarnya yang suffer dia juga Pak, bukannya perusahaan. Karena biasanya most of them itu, setahu saya ada hitungan rate atau mungkin dapat uang jalan dari situ. Sehingga mereka harus cepet-cepetan Pak. Oh, saya harus perbaikan nih. Kalau nggak unit nggak jalan ya saya nggak makan gitu kan. Nah akhirnya, tapi ini memang behavior yang susah ya Pak. Maksudnya digitalization itu it's a hard process gitu. Jadi memang butuh time, butuh waktu dan butuh komitmen juga gitu. Sehingga dari semua user tadi, dari driver, kemudian naik lagi ke PIC driver atasnya, ataupun mungkin sampai ke headquarter, sampai ke pembelian, itu semuanya pakai sistem. Jadi mereka sistemnya itu satu, geser lagi ke satu, geser lagi ke satu, geser lagi ke satu. Jadi mereka tuh tahu, oh kalau saya udah sampai proses mana, siapa nih PIC yang harus saya kejar, agar saya bisa, bisa jalan lagi gitu. Jadi driver pun yang mungkin tadinya, dia cuma bisa tahu, oh pokoknya saya udah laporan, tapi nggak tahu nih perbaikan saya tuh kapan jadwalnya. Dia punya hands-on Pak di aplikasi, dia bisa tahu jadwal saya tuh masuk ke bengkel kapan dan ke bengkel mana atas keluhan saya gitu. Nah itu begitu kita sebar tadi semua, perusahaan tuh enaknya bisa lihat Pak. Proses benar-benar secara real. Oh ini proses saya tuh berapa lama sih? Proses perbaikan, yang kadang-kadang kan orang nggak tahu Pak. Pokoknya kalau perbaikan lempar aja, ntar tiba-tiba udah jadi 3 hari lagi, gitu. Berarti dengan Fleetify ini semua terlibat driver, mekanik, atau mungkin bagian HSE-nya pun terlibat ya? Sebenarnya? Betul Pak, betul. Tapi kita balik lagi, kita sesuaiin ya Pak, condition-nya. Itu in the most perfect condition kita ngomong. Jadi begitu perusahaan pertama kali mau coba digitalisasi, kita pasti akan akses Pak. Sama kita akan kerjasama sama manajemennya untuk lihat Pak ini kayaknya yang terbaik kondisi saat ini untuk bisa jalan seperti ini. Atau mungkin dari manajemennya, oh Pak saya maunya gini deh langsung atau gimana gitu. Kita bantu ngimbangin Pak. Sekaligus sama kita share tentang pengalaman kita tentang digitalisasi proses. Karena kan ini tuh sebenarnya uncharted proses Pak untuk digitalisasi. Apalagi untuk pekerjaan yang biasanya itu paper based banget. Jadi biasanya kalau yang kita lihat tuh pertama kali driver ngeluh tuh kadang-kadang nggak dari WA Pak. Maka cuma by paper doang, tulis taruh di security. Udah nanti dari situ security atau bahkan langsung kadang-kadang langsung ke mekanik. Nah ini kan jadinya problemnya banyak Pak. Istilah kata kan dia crossing, langsung ke eksekutor gitu. Nah, dari situ ya Bapak bisa inilah. Berarti dari pihak user pun punya dashboard untuk monitoring secara langsung semua unitnya gitu ya? Betul. Jadi ya bukan dashboard ya, mungkin lebih ke status lah. Kayak misalnya Bapak lihat, oh saya mau beli barang nih dari Tokopedia. Gitu, ntar di ini ya. Bapak bisa lihat nih, kurirnya udah bawa belum? Nah mungkin sampai kurang lebih kayak gitulah. Tergantung dengan dia punya portion. Dari banyak permintaan monitoring maintenance yang ada, kebanyakan itu apa aja yang ingin dimonitor?
Biasanya perawatan berkala, Pak. Biasanya sering banget kelewat. Oke. Yang harusnya berapa bulan atau itu? Atau biasanya patokannya odometer ya, Pak. Odometer. Ya? Okay. Jadi odometernya tergantung dari perusahaannya masing-masing. Biasa sih standar tuh around 10 ribuan lah ya. 10 ribu, oke. 10 ribu pasti balik gitu. Nah biasanya sebelum sebelum bisa dipantau nih di monitor, kelewat terus, Pak. Oke. Nah ini kan problem. Artinya apa? Kalau misalnya mereka kelewat, bisa jadi masa pakainya unit itu jadinya memendek. Karena kerusakan-kerusakan itu sering terjadi kan. Nah kedua pun posisinya unit itu bakal ada kemungkinan storing. Karena kerusakan-kerusakan yang nggak sempat tertangani nih. Karena nggak dimonitor. Nah yang kedua itu selain perawatan berkala tadi, itu tire biasanya, Pak. Karena tire ini kan ibarat emas ya, Pak. Buat semua angkutan. Saya yakin Bapak tahu lah. Begitu keluar full, sebelah kiri udah ada penadaman, Pak. Jadi itu mereka pengen kontrol banget. Kalau bisa sampai ke kilometernya. Berapa sih nih jalan ban? Apakah dia udah jalan 10.000 kilometer, 20.000 kilometer, dia tipis atau tebal? Nah itu biasanya susah, Pak, untuk dipantau kalau misalnya nggak pakai sistem. Apakah nanti ada semacam notifikasi atau alert, misal kayak yang sebelum 10.000 gitu, atau seperti apa? Lebih ke analytic dashboard sih. Jadi bisa dipantau sama perusahaan. Oh ini udah yang tipis yang mana aja, atau misalnya yang kira-kira udah disetting nih berdasarkan kilometer yang dekat-dekat segini tuh nanti warnanya berubah. Jadi perusahaan tuh benar-benar bisa pantau, Pak. Dia punya apa? Dia punya ban itu kan banyak banget ya, Pak. Bapak punya 100 kendaraan deh. Katakanlah kendaraannya punya 6 ban deh, nggak usah banyak-banyak deh, Pak. Sama satu serep ya 7. Bapak tinggal kaliin itu 700 ban berarti, Pak. Bapak harus kontrol dan itu gerak terus. Nah, kita sediain suatu dashboard di mana nanti Bapak bisa lihat nih, dia baru akan muncul setelah dia jadi nyampe kilometer berapa. Nah, itu bisa disetting sesuai dengan kebutuhan, Pak. Jadi Bapak bisa langsung panggil nih, oh kalau udah nyampe segini, saya langsung bikinin surat. Surat work order untuk pengecekan lah, kalau nggak misalnya bisa japri ke supir siapa yang lagi megang saat itu, ada di sistem juga kan. Untuk dia balik, untuk dia cek. Karena kendaraan dia bannya udah tipis di bagian situ. Gitu. Berarti secara goals dari user itu kan sebenarnya menginginkan untuk efisiensi. Betul. Kalau dari testimoni yang ada mungkin setelah menggunakan Freetify berapa bisa dia saving, Mbak? Wah, nah ini Pak, ini tiap perusahaan beda-beda. Dan stage-nya beda-beda. Jadi kalau yang kita lihat tuh semakin lama pakai, dia jadi makin efisien. Ada yang pakai udah hampir 4 tahun sih, dia udah kalau saya lihat ya Pak, efisiensinya udah jauh. Kemarin ada yang ngobrol sama saya bagian manajernya, dia pakai, dia lihat, kemudian dia lakukan efisiensi dari situ, biaya dia turun 46% 1 bulan. Biaya perbaikannya sama perawatannya. 46%? 46. Ini macam-macam sektor loh, Pak. Kan kita nggak ngomong dari cuman dari spare part only gitu kan. Maksudnya ini bener-bener whole gitu. Bisa sampai ke SDM gitu kan. Nah, efisiensinya bisa ke arah sana. Kalau saya lihat kemarin ini, ada juga yang dia dari proses tersebut, itu dia bisa turunin dia punya sewa unit mungkin. Karena kita kan ada yang namanya quarter analytical review, Pak. Jadi begitu customer masuk nih, pertama di kita tuh sediakan kayak semacam counseling lah. 3 bulan sekali untuk kita cek pemakaian gimana, Pak. Jadi kita nggak begitu kita pakai sistem kita, nggak kita lepas dulu itu aja, Pak. Kita juga bantu dampingin. Karena digitalization proses itu kan panjang. Nah, ini ada satu sesi waktu itu, kita masuk ke bagian lead time lah, Pak. Lead time perbaikan berapa lama nih? Jadi bisa dicek kan, kayak yang tadi saya bilang, statusnya satu, di-compile datanya diproses secara sistem, keluar tuh, Pak. Kurang lebih berapa jam gitu kan. Nah, dari proses perbaikan itu, ada yang bisa nurunin 50%. Artinya misalnya 7 hari nih, dia proses perbaikan mau dari administrasi, Pak, sampai akhir beres gitu kan. Mungkin actual perbaikannya cuma 3 hari.
gitu kan. Tapi kadang-kadang 3 hari ini nggak kontrol, Pak. Unit nggak keluar. Nah, begitu dia turunin 50%, Bapak bisa hitung sendiri. Yeah. 1 bulan, kalau katakan dia 2 bulan sekali dia perbaikan, Pak. Berarti unit itu bisa jalan kurang lebih ekstra 2 hari, Pak. Nah, ini kan kalau misalnya kita convert jadi omset, ya berapa, Pak? Nah, biasanya rata-rata kalau kita ngobrol nih, Pak, belum ada patokan yang jelas. Saya perbaikan berapa jam, berapa hari, atau berapa minggu, sampai ke bagian finance. Sehingga pasti telat, Pak. Dan akhirnya sufferingnya di mana? Saya mau pakai unit, unitnya nggak tersedia, Pak, karena di bengkel semua. Akhirnya apa? Orderan banyak. Mau nggak mau sewa, Pak. Betul. Nah, sekarang kita agak susah jadi ngitungnya gimana. Karena ini udah chain reaction nih, kalau kita lihat. Karena kamu sewa unit, cost kamu naik. Betul. Yang harusnya unit kamu bisa jalan, unit kamu diam di bengkel karena nggak kepantau. Oke. Tapi spesifik soal penghematan di sisi ban, itu seperti apa, Pak? Kalau penghematan di sisi ban biasanya rata-rata pertama kali ya, Pak. Kita nggak usah ngomongin odometer dulu. Yang pertama kali kita cek itu adalah bener nggak bannya diganti. Oke. Dipasang di situ, dikeluarin lagi, kapan? Bannya sesuai nggak? Betul. Nah, ini Pak, satu-satunya metode kalau nggak pakai sistem, yang kita tahu itu cuma pakai WA. Gimana cara ngeceknya, Pak? Betul. Nggak bisa dong, kita compare waktu pemasangan sama waktu pelaporan. Hanya modal WA doang? Nggak bisa, Pak. Kalau Bapak masukin kayak begitu, berarti Bapak trashback berapa bulan sebelum. Betul. Ngecek lagi satu-satu. Sangat repot, Pak. Ya, nah dari situ aja sebenarnya pasti udah ada efisiensi, Pak. Nah, ini tergantung. Kalau berapa persen, balik lagi, Pak. Kecolongannya berapa banyak. Terus udah gitu yang kedua baru kita ngomongin masalah odometer, Pak. Jadi saat ini yang paling jauh nih pakai sistem kami untuk tire maintenance itu sampai ada tireman, Pak, namanya. Tireman itu dia fungsinya untuk dia ngecekin. Jadi dia setiap unit masuk dia cek tuh. Tapi random biar nggak operasionalnya nggak suffer gitu, Pak. Dia random checking, dia masukin ke sistem, dia bisa lihat, Pak. Oh, nih ban-ban saya nih udah berapa ribu. Jadi dia bisa bikin efisiensi di situ sampai bisa bikin kilometer untuk bannya itu, satu bannya itu berapa rupiah. Lebih ke arah situ. Jadi banyak variabel yang membuat bisa efisien. Mungkin juga karena kondisi tim di perusahaan tersebut gitu. Apakah emang ada HS-nya atau emang ada mekaniknya, itu juga berpengaruh ya? Oh, pasti dong, Pak. Karena kan tim ya, maksudnya tim kan. Gimana caranya nih kita bisa efisiensiin proses gitu kan. Ibarat kata kalau bisa mah kayak pit stop loh, Pak. Begitu udah jalan, nyampe perbaikin, selesai gitu. Sorry. Tadi dikatakan dari Pak Alvin kan dengan Fleetify bisa mungkin 100% paperless. Bisa kasih gambar nggak sebelum Fleetify ini gambaran bisnis proses manualnya terus bertransformasi menjadi digital seperti apa, Pak? Mana aja yang mungkin yang sebelumnya manual terus akhirnya bisa paperless? Pelaporan, Pak, pertama nomor 1. Kedua, penurunan work order, Pak. Nah, yang ketiga itu pencatatan pemakaian spare part. Nah, biasanya ini semua kan paper, Pak. Supir kasih keluhan tuh berdasarkan paper, nyampe ke mekanik beres, masukin ke accounting. Nah, di sini kan papernya jalan terus nih, Pak. Tapi kadang-kala di tengah-tengah tuh kotor lah, Pak. Atau mungkin dari teman-teman mekanik biasanya ngomongnya gini, Pak, saya harus masih ngerjain PR. Jadi dia nggak akan ngerjain pas lagi pekerjaan, Pak. Enggak. Dia kerjanya terakhir. Udah mau pulang, maaf ya, Pak, ini maksudnya yang saya dapat aja nih dari mekanik gitu. Dia malam-malam tuh ngerjain paper. Tadi saya perbaikan apa. Jadi akhirnya kadang-kadang berdasarkan ingatan, Pak. Nah, makanya begitu balik ke accounting, stock opnam nggak pernah match, Pak. Nah, ini kan paper. Kalau kita paperless kan semua datanya on sistem, Pak. Udah pas akurat ya, Pak? Pasti akurat. Ya, kita coba ya, Pak. Maksudnya kan dinamika operasional itu kan bergerak terus ya. Dan makanya
digitalisasi yang kayak saya tadi bilang itu nggak bisa tahun pertama beres juga gitu. Apalagi 1 bulan pertama kita lihat, nggak mungkin Pak. Ini kan whole proses yang kita efisiensikan. Bukan cuman satu sektor penginputan, enggak. Tapi gimana dari proses pertama ada verifikasi dan memang itu benar-benar perbaikan harus dilakukan. Jadi udah hubungannya ke accountability ke arah situ. Bisa dikatakan dengan hadirnya Fleetify ini mengubah kultur atau habit SOP dari perusahaan tersebut, ya Pak? Sebenarnya bukan mengubah ya Pak ya. Prosesnya sama sebenarnya. Medianya berubah. Ibarat kata dulunya paper jadi digital Pak. Mungkin dulunya kita pakai pager, nah ini berubah jadi Android gitu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan sama Pak. Kalau begitu kita tanya nih Pak, gimana proses perbaikan di perusahaan? Hampir 90% ngomongnya sama Pak. Ada masalah, dicatat, diperiksa, keluar spare part, diverifikasi, dipasang sama mekanik, diverifikasi ulang, selesai. Sama kan Pak? Yeah. Cuman medianya kita rubah. Nah, begitu media kita rubah, memang butuh penyesuaian. Itu pastilah. Lebih ke arah situ. Cuman dengan bedanya media tadi, kita unlock something new, Pak. Jadi udah kayak game changer lah. Gitu. Apakah ada sempat mungkin beberapa dari customer itu yang resistensi gitu dari SDM-nya mungkin dengan resistensi yang sebelumnya mungkin ngerasa nyaman dengan manual, entah dengan kepentingan apapun ya. Itu ya udahlah. Maksudnya untuk kehadiran dari digital ini mereka menolak gitu. Sempat resisten. Mungkin lebih ke belum ini aja ya Pak, maksudnya belum biasa aja. Jadi kadang-kadang tuh posisinya, aduh Pak saya masih lupa, kalau nggak, Pak saya harus masih belum ngerti nih. Nah itu tanggung jawabnya kami Pak untuk training. Jadi kita memang begitu kita adoption system implementation itu kita bantu juga Pak, nggak dampingin untuk pemakaian. Kita sediain juga customer support. Kalau misalnya customer bingung, kita coba training ulang gitu. Nah ini kan juga butuh ya Pak dari manajemen untuk support gitu. Jadi yang perlu kita pegang adalah ini komitmennya gimana nih Pak? Istilah kata kan ini perubahan gitu. Dan perubahannya memang nggak bisa langsung instan, tapi Bapak bisa in the long run dapat. Gitu. Dengan tire management bisa mengontrol konsumsi ban. Nah, sebentar kalau untuk bahan bakar, apakah sudah ada permintaan? Kalau kita bahan bakar belum ya Pak? Belum. Karena biasanya kalau bahan bakar kan IoT, sensor, kayak gitu. Kalau kita belum sih. Apakah sudah ada permintaan untuk itu? Permintaannya buat nyatet doang Pak. Tapi so far sih enggak sih Pak. Biasanya rata-rata udah pada pakai IoT sih. Itu yang mungkin dia yang belum ada aja buat nyatet. Tapi begitu kita tanya lagi kebutuhannya, ya IoT Pak. Ya nggak match gitu akhirnya. Kalau kita kan memang fungsinya untuk perbaikan nih sama perawatan, bukan consumption. Kalau consumption bahan bakar itu udah untuk perjalanan gitu. Mungkin dengan atau user yang sudah menggunakan IoT atau mungkin punya tools tersendiri, apakah bisa diintegrasikan Pak? Bisa Pak. Kita open integration. Jadi kita open integration to semua sih sebenarnya. Nah, cuman dari perusahaannya mau nggak gitu. Jadi biasa rata-rata kayak kemarin nih ada integration buat accounting system mereka. Paling susah tuh kemarin kita ngurus buat integration dengan SAP. Nah itu akhirnya bisa tuh. Cuman memang butuh proses sih. Nah jadi kita balik lagi dari kebutuhan perusahaan seperti apa. Kalau kita sih open Pak to integration. Apa benefitnya misal perusahaan tersebut sudah menggunakan IoT yang mungkin sudah menggunakan GPS atau semacamnya itu, terus diintegrasikan dengan Fleetify? Banyak Pak. Jelas itu banyak. Karena kan sensor Bapak, kalau IoT itu kan lebih ke sensor. Betul. Kemudian untuk GPS seperti itu ya. Nah ini kan kalau dikombinasikan dengan fleet maintenance system kita, of course dia kan pasti ada 2 data Pak. Jadinya. Nah ini kan begitu ditarik kebutuhannya bisa sesuai nih. Saya mau perbaikan. Unit saya ada di mana?
Ya dari situ aja udah jauh Pak. Dari sisi akurasi datanya pun lebih tepat ya. Oke. Betul. Terutama untuk fleet yang memang secara tools dia lebih banyak, mungkin ada sensor suhunya, ada GPS-nya gitu ya. Betul. Ya itu pasti lah Pak. Karena kan ibarat kata semuanya jadi digital, kita bisa kontrol, cek secara real time. Jadi nggak cuman proses pengirimannya aja nih, tapi nggak kalah penting kan juga proses maintenance Pak. Kalau misalnya maintenance-nya nggak jalan, unit nggak jalan Pak. Ya percuma gitu, sayang gitu. Oke. Tapi ke depan secara bisnis prosesnya Fleetify akan mengarah ke sana kah untuk ke IoT? Enggak sih. Kita memang kan fokusnya perbaikan Pak. Bukan pengiriman ya. Lebih ke arah situ sih. Kita maintenance only. Gitu, Baik. Berarti secara bisnis model ini Fleetify bisa dikatakan startup bukan sih Pak? Startup enggak juga sih Pak, karena kan kita juga ya memang masih muda lah Pak dibanding yang lain gitu ya. Kita dari 2019 gitu, anak pandemi lah Pak. Anak pandemi lah gitu. Tapi ya kita spiritnya memang startup karena ya rata-rata juga teman-teman yang di Fleetify semuanya ya masih pada muda semua. Jadi kita bergerak tanggap lah Pak, gesit gitu. Dengan kebutuhan customer seperti apa, kita coba untuk fulfill. Karena kan dari suara dari customer itu justru yang paling penting Mbak, kalau kita lihat. Jadi kita coba sediakan kebutuhannya begitu. Dari spirit startup lah Pak, jelas. Mungkin ke belakang lagi Pak, jadi secara benefit itu mungkin dari user itu akan memudahkan misalnya ketika dia mau peremajaan armada mungkin Pak ya? Betul, peremajaan, perbaikan, ya perawatan lah Pak, secara dasar. Jadi unit lebih terkontrol ya. Karena rata-rata begini Pak, biasanya unit itu di atas 5 tahun, 7 tahun, penyakitnya banyak. Tapi kan kalau misalnya kita perawatannya bagus Pak, unit itu bisa longer. Bisa longer pemakaiannya. Terus udah gitu benefit yang kedua itu adalah begitu unit itu jarang breakdown, jarang rusak, harga jual bisa tinggi Pak. Jadi depresiasi itu beda lah Pak. Sekarang gini, Bapak beli unit, nggak usah beli unit dah, beli unit kendaraan pribadi deh. Saya tanya, kalau misalnya ada rekornya dia perbaikannya rapi Pak, ke bengkel resmi terus, atau misalnya dia bisa sediakan lah Pak, nih Pak, saya selama berapa tahun terakhir perbaikan seperti ini, versus yang ya perbaikannya agak nggak ada begitu Pak, ya itu pasti harga jual beda lah Pak. Ya betul. Nah itu dari situ aja udah dapat benefit gitu. Jadi sekarang user dari Fleetify sendiri ketika mungkin akan melakukan pengadaan atau peremajaan itu pasti melihat data-data yang dilihat. Oh iya, kan ya Pak? Pasti Pak, karena dia pasti akan compare nih dengan sebelumnya saya perbaikannya kapan. Misalnya contoh ya Pak, oh saya ada perbaikan brake system saya nih, atau kaki-kaki deh gitu. Kak ini bener nih, saya harus perbaikin. Buktinya seperti apa? Karena di sistem Fleetify itu kita pakai application base Pak. Nah foto sama video itu nggak bisa dari galeri. Jadi emang harus foto real di depan. Nah dari sini kan tim di headquarter tuh bisa judge lah kurang lebih, oh ini memang bener apa enggak nih. Daripada buka-buka Pak. Biasanya buka di WA ya. Atau nggak buka di Excel Pak, cari terakhir perbaikannya kapan. Iya kalau kecatet. Dua, dia cek benar nggak nih perbaikan yang terakhirnya sudah selesai. Dan parts apa yang dipakai. Nah ini kadang-kadang lupa Pak. Dengan adanya Fleetify, dia bisa langsung cross-check saat itu. Dia tinggal lihat service ordernya dia mau pakai apa, kita langsung sediakan Pak, backlink ke historicalnya dia seperti apa. Jadi dia bisa langsung compare, oh set 2 bulan terakhir nih, terakhir perbaikan sama si A, atau ke bengkel A. Nah ini sama sekarang, oh ya make sense lah, kasih. Pertanyaan kalau nggak make sense gimana Pak? Kan ini kan nggak ada patokannya ya Pak, saya balik lagi. Apalagi kayak kaki-kaki deh Pak, tergantung bawaannya apa kan, bawa angkutannya apa gitu. Ada yang mungkin perbaikannya berapa bulan sekali, oke. Tapi ada yang mungkin tahunan, nggak mungkin pas saya unit aman gitu kan. Dia bisa langsung take action.
Oke. Gitu. Jadi bisa lebih faster daripada kita pakai paper. Paper Bapak harus buka buku lagi. Gitu. Oke. Bagi user yang tertarik untuk menggunakan Flitify, secara nilai investasinya seperti apa, Pak? Apakah sepadan, Pak? Oh, jelas, Pak. Kita sih sebenarnya kalau dari hitungan monthly ya. Itu hitungannya per unit, Pak? Atau seperti apa? Per unit kita. Per unit, okay. Jadi kita, usernya kita nggak masalah mau daftar berapapun gitu. Tapi kita hitungannya unit. Oke. Nah, per unit itu kita start from around 1,2 juta setahun lah ya, Pak. Kalau di setahun, oke. Setahun. Oke. Karena kan saya bilang, kalau Bapak pakai sebulan percuma, Pak. Iya, nggak bisa dilihat ya, Pak. Nggak bisa dilihat, Pak. Belum tentu ada perbaikan satu bulan juga, gitu kan. Nah, kalau monthly ya kurang lebih ya berarti angkanya 100.000 lah, Pak. Oke. 100.000 itu start from ya. Karena yang saya bilang ini, tiap perusahaan beda-beda. Betul. Kita harus coba assess gitu. Kebutuhannya sampai mana. Gitu. Oke. Dengan nilai investasi tersebut harusnya dengan penghematan sekitar 46% tadi, Pak, harusnya ya sepadan lah ya, Pak ya. Oh, jelas Pak. Kalau untuk itu kan 46% itu kan ya, mungkin perbaikannya berapa gitu kan. Ya 1 bulan berapa, Pak, bisa dihitung lah. Kalau 100.000 kita tarik lagi nih, Pak, per hari. 3.000, Pak. Mohon maaf. Putaran balik, Pak. Betul. 1 putaran, 2 putaran balik lah, Pak. Gitu. Dan infinity sebenarnya kalau misalnya ditanya sama Bapak, penghematan 46% mungkin nggak cuma dari 46%. Kita belum ngitung dari SDM, time, management, waktu yang kayak tadi saya bilang, misalnya dari berapa hari, perbaikan bisa di shorten nih, Pak. Sampai berapa? Hitungannya gimana? Ya. Oke. Kalau boleh sebut nama, Pak, konsumen dari Flitify, perusahaannya apa saja, Pak? Kita sih sekarang rata-rata kan tadi logistik ya. Mungkin kalau yang paling terkenal sekarang sih Bilog, Pak. Bilog, oke. Terus kita juga Bilog ini yang sister company-nya dari Alfa, bukan? Oh, saya nggak tahu, Pak. Tapi dia memang bawa muatan Alfamart juga gitu, banyakan. Nah, kemudian kita ada juga dari grupnya Uniair, Indotama. Kemudian ada dari logistik lain kayak Selaras, Yosua, kemudian ada juga dari grupnya HK, yaitu semen mix. Grup HK ada. Terus kalau dari angkutan penumpang? Angkutan penumpang kemarin baru Agramas. Ada satu lagi tapi saya belum bisa open. Gitu. Oke, siap. Oke, terakhir mungkin Pak Alvin, rencana bisnis ke depan, terutama untuk di tahun ini apa yang ingin dicapai? Kalau dari tahun ini kita mungkin lebih ke arah ini ya. Pencapaian bisnis pasti nambah customer ya, Pak ya. Sehingga kita bisa expand layanan kita nih biar lebih lengkap. Jadi sistemnya jadi lebih robust lah, Pak. Jadi lebih lengkap seperti itu. Ya mungkin yang kedua ya kita akan coba untuk mungkin approach educational. Mungkin lebih banyak nih kayak promosional. Betul. Kayak gini. Karena kita lihat kayaknya kita harus sharing nih dengan metode ini. Kita pengennya sih kita bantu ya, Pak, pengusaha. Maksudnya kan siapa sih, Pak, yang nggak mau turunin 46%? Betul. Itu baru dari satu doang. Saya yang lain, saya cuma lihat doang gitu, nggak bisa. Saya tanya berapa persen juga dia bingung gitu, Pak. Nggak ada datanya. Nggak ada datanya gitu kan. Sama data sebelumnya kayak tadi saya bilang. Ada perusahaan yang bisa motong setengahnya, Pak, waktu dia proses perbaikan. Sampai administrasi beres. Itu kan much banget, Pak. Iya, betul. Kalau saya tanya dia 10%, bingung, Pak, saya jawabnya gimana. Gitu. Baik. Mungkin lebih kalau untuk pengembangan bisnis ke arah sana ya. Gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Alvin. Sukses untuk Flitify. Sama-sama Pak Abdul. Terima kasih juga nih kita udah dikasih kesempatan untuk di sini. Gitu. Ya mungkin ke depan kita bisa kolaborasi. Baik. Gitu, terima kasih. Armada kendaraan merupakan kunci sukses bagi keberlangsungan bisnis perusahaan Anda. Menjaga kondisi kendaraan yang prima agar dapat beroperasi secara maksimal dan menguntungkan merupakan sebuah tantangan tersendiri. Bayangkan, proses perawatan dan perbaikan satu kendaraan saja cukup panjang dan kompleks. Mulai dari jadwal perawatan berkala, work order, SPK, hingga laporan perbaikan. Akibatnya, jadwal perawatan berkala tidak terkontrol.
kesenjangan komunikasi dan ketidakakuratan data terjadi antara kantor pusat dan lapangan, hingga terbukanya peluang bagi kecurangan pada proses perbaikan dan kualitas spare part. Hal ini tentunya dapat memicu biaya perbaikan yang tidak terencana dan mengganggu kegiatan operasional bisnis Anda. Fleetify.id merupakan solusi terkini untuk membantu Anda dalam melakukan manajemen perawatan dan perbaikan armada kendaraan, sehingga Anda dapat menjaga siklus hidup kendaraan dan memaksimalkan produktivitas dari setiap kendaraan. Fleetify.id memberikan proyeksi jadwal perawatan berkala dan pengingat untuk melakukan perbaikan berkala. Semua kegiatan pemeliharaan kendaraan antara perusahaan dan bengkel dapat terintegrasi dalam satu genggaman. Setiap keluhan yang disampaikan dari lapangan akan terekam ke kantor pusat melalui scan barcode pada tiap kendaraan. Anda dapat memantau status dari setiap tahap proses perbaikan kendaraan dengan akurat. Fleetify.id memberikan transparansi dari setiap detail pemeliharaan kendaraan untuk membantu proses kontrol dan approval yang akan dilakukan oleh manajer perusahaan Anda. Setiap spare part dan jasa yang digunakan akan tercatat dengan rapih ke dalam service record di sistem sehingga meningkatkan resale value dari kendaraan. Setiap proses pemeliharaan armada kendaraan Anda dapat ditampilkan ke dalam dashboard analitik, di mana Fleetify.id dapat membantu menganalisa data-data yang terkumpul dan merangkumnya ke dalam laporan untuk membantu perusahaan dalam menentukan keputusan strategik berbasis data yang akurat. Bergabunglah dengan Fleetify.id untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam pemeliharaan aset armada Anda di mana saja dan kapan saja.